Halo pemirsa JBR TV, masih bersama saya Dianti Arfiani dalam program Juru Bicara. Indonesia kembali menjadi tuan rumah gelaran internasional yakni Konferensi Tingkat Tinggi Archipelagic and Island State Forum 2023. Archipelagic and Island State Forum merupakan wadah kerjasama antar negara pulau dan kepulauan sedunia yang memiliki kesamaan visi terkait dengan penanganan masalah perubahan iklim, ekonomi biru, penanganan sampah plastik di laut, dan tata kelola maritim. Terdapat 4 rangkaian side event dalam gelaran KTT ICE Forum 2023, yakni ICE Youth Conference, ICE Research and Development Conference, ICE Startup Blue Business Summit, and ICE Blue Economy High Level Dialogue. Diseminasi side event dan main event agenda-agenda tersebut diramu di Dapur Komunikasi Publik atau Media Center yang disiapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dari mata dan tangan jurnalis, Media Center melahirkan beragam informasi KTT ICE yang menyebar ke ruang-ruang digital dan sampai ke masyarakat. Informasi yang diterima masyarakat dari Media Center merupakan informasi terpercaya dan valid. Dirjen IKP Kemenkominfo Usman Kansong dalam media briefing mengatakan, Media Center akan diramaikan oleh 280 jurnalis dari 11 media, baik dalam dan luar negeri, dan terkonfirmasi KTT ICE Forum 2023 akan dihadiri sebanyak oleh 33 negara. Archipelagic and Island States Forum 2023 atau KTT ICE Forum 2023 merupakan sebuah wadah bagi negara pulau dan kepulauan dalam mengatasi berbagai tantangan kemaritiman. Lalu saat ini Indonesia kembali menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan event bertaraf internasional tersebut, di mana Kementerian Komunikasi dan Informatika juga turut andil dalam mensukseskan KTT ICE Forum 2023. Lalu sejauh manakah peran Media Center bagi Kominfo, dan kita akan membahasnya lebih dalam bersama Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Langsung dari Media Center Bali Nusa Dua Convention Center. Halo, selamat malam Pak Usman. Selamat malam. Kita nuansa jubirnya berbeda nih Pak, langsung dari Media Center di NDCC. Pak, jika dilihat peran dari Kominfo itu sendiri, kan Media Center itu memiliki peran penting untuk komunikasi publik, Pak. Itu sejauh mana, Pak, peran yang Media Center sebagai informasi publik, Pak? Ya, jadi pertama ya Media Center ini menjadi pusat berkumpulnya teman-teman media, teman-teman jurnalis. Berkumpul untuk apa ya? Untuk bekerja. Bekerja dalam melakukan peliputan, penulisan, dan melaporkan berita itu kepada masyarakat, pembaca atau pendengarnya ataupun pengaksesnya begitu. Nah, dengan demikian peran Media Center itu sangat penting dalam memfasilitasi media yang ingin menyampaikan informasi tentang satu perhelatan, dalam hal ini KTT ICE, kepada masyarakat. Kenapa harus disampaikan kepada masyarakat? Ya, saya kira sehebat apapun satu event, sebagus apapun hasil-hasil dari KTT, sebagus atau sekonkret apapun program-program nanti yang disepakati, tidak ada gunanya kalau tidak disampaikan kepada masyarakat. Tidak ada gunanya kalau masyarakat tidak tahu begitu. Dan ini juga adalah untuk memenuhi hak masyarakat akan informasi. Ya, jadi di samping kita ingin media lebih mudah dalam memberitakan informasi tentang KTT ICE Forum 2023 ini kepada publik, ini juga adalah dalam konteks memenuhi hak masyarakat akan informasi yang benar begitu. Jadi keberadaan Media Center ini secara langsung maupun tidak langsung ini adalah upaya untuk menjalankan amanah konstitusi. Ya, Undang-Undang Dasar 1945 itu kan mengatur bahwa masyarakat manusia itu punya hak atas informasi begitu. Nah, ini yang barangkali sering kita lupakan. Ya, sering kita lupakan, kita biasanya melihat Media Center ini dari manfaat praktisnya, tapi ternyata ada manfaat yang konstitusional sifatnya. Melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, yakni memenuhi
informasi, hak mendapatkan informasi bagi masyarakat. Berarti itu sangat penting ya Pak untuk Wah, penting diinformasikan sekali. kepada Ya, masyarakat. ini adalah implementasi ataupun pelaksanaan Undang-Undang Dasar begitu. Kita melihat 1 tahun ke belakang nih Pak Usman, Ya. Indonesia selalu berkesempatan untuk menjadi tuan rumah perhelatan ajang internasional ini ya Pak ya. Pak, bagaimana sih Pak, apa yang ingin dicapai Kominfo melalui media center ini Pak? Iya, jadi setiap penyelenggaraan event internasional, setiap Indonesia menjadi tuan rumah, menjadi pemimpin, ya menjadi ketua dalam satu perhelatan yang diselenggarakan oleh organisasi internasional, ada satu tujuan, ya yakni apa? Menciptakan nation branding, ya menciptakan brand Indonesia. Ya, brand yang seperti apa? Ya, brand ataupun citra, ya, citra yang positif tentang Indonesia, bahwa Indonesia itu sekarang makin diperhitungkan di kancah internasional, bahwa leadership Indonesia di dunia internasional semakin diakui begitu, bahwa Indonesia bisa membawa setiap KTT ataupun peristiwa-peristiwa perhelatan internasional di Indonesia ini ke hal yang konkret, yang bermanfaat kepada masyarakat. Nah, jadi setiap penyelenggaraan forum internasional di Indonesia, tujuannya buat Indonesia sendiri ya, yang pertama-tama adalah menciptakan nation branding, bahwa kita itu adalah negara besar, negara hebat yang mampu menyelenggarakan event internasional, dan kita harus membawa event internasional itu kepada sesuatu yang konkret yang bermanfaat buat masyarakat. Buat masyarakat lagi Iya, ujungnya ya Pak ya Pak. betul. Pak, untuk banyak jurnalis nih kan memberikan apresiasi terhadap media center secara harfiah nih Pak. Apa mungkin media center ini bisa disebutkan sebagai wajahnya Kominfo begitu Pak? Oh iya, saya kira bisa dikatakan ini salah satu ya wajah Kominfo. Ya, kita kembali lagi tadi ke soal nation branding. Ya, media center ini adalah Kominfo branding, kira-kira seperti itu. Ya, kita ingin dipersepsi sebagai kementerian, sebagai direktorat jenderal yang ya menciptakan atau menyajikan hospitality, yang menyajikan fasilitas untuk memudahkan teman-teman media bekerja. Ya, kalau teman-teman nyaman bekerja, mudah, terfasilitasi, maka saya kira nanti informasi yang dihasilkan adalah informasi yang akurat, informasi yang tepat, informasi yang bermanfaat buat masyarakat. Jadi lagi-lagi juga Kominfo itu brandingnya ini kan sasaran antara begitu ya. Tujuannya tetap di ujungnya masyarakat. Mau dibolak-balik, baliknya juga ke masyarakat begitu.